warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat walladzi rafa'a as-samaa'a bil 'amad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna Muhammad ibn Abdillah sallallahu wasallam alaihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata taqsuha wa qala inna sabiqulumin hasanin. Wa qala aidan siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin jamaah salat Isya dan salat tarawih di Masjid Yusuf Salman. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini masuk di hari ketiga ya. Jadi setelah kita menanti-nanti akhirnya bulan Ramadan, alhamdulillah akhirnya Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan ini ternyata sudah masuk hari ketiga. Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita hingga akhir Ramadan dan memberikan kepada kita juga keistiqomahan untuk tetap semangat menjalankan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah hingga nanti di ujung bulan Ramadan. Karena sebenarnya Ramadan itu Pak, yang paling penting sing pertama, tengah nopo akhirnya. Semua jelas dari bukan paling ya, semua itu. Jadi yang paling penting dari ke-30 hari Ramadan ya semuanya penting. Paling penting itu berarti yang terpenting di antara yang penting. Yang paling penting itu 10 hari terakhir. Tapi kadang-kadang yang kita melihat ya masjid-masjid itu justru ramenya 10 hari pertama. Semakin akhir semakin maju softnya. Maju itu maksudnya tambah sidik. Jadi semoga nanti kita bisa istiqomah sampai akhir bulan Ramadan menjumpai. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan kepada kita, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faj'altuhu muharraman bainakum fala tadhalam. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Faj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam. Termasuk aku juga mengharamkan kalian jangan sampai menzalimi hambaku yang lain. Jadi manusia tidak boleh menzalimi manusia yang lain. Fala tadhalam, dan janganlah kalian saling membalas kezaliman dengan kezaliman yang lain. Satu kesimpulan yang bisa kita tarik dari hadis ini adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan beban syariat kepada kita, pasti isinya adalah hikmah dan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbuat. Jadi termasuk kita yang biasanya boleh makan, kita biasanya boleh minum, yang sudah menikah juga boleh dekat dengan istri. Ternyata ketika bulan Ramadan datang, makan saja kita dilarang, minum kita dilarang sejak terbit matahari sampai terbenamnya matahari, dan beberapa larangan-larangan yang ternyata ada tujuannya Pak. Bukan semata-mata Allah ingin nyusahin kita, enggak. Tapi ternyata ada tujuan di balik pensyariatan bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, khususnya ibadah puasa. Nah, tujuan dari dihadirkannya bulan Ramadan ini ya paling tidak Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa ya. Itu secara khusus salah satunya adalah puasa Ramadan. Sebagaimana umat-umat sebelum kalian, jadi nabi-nabi dulu dan umatnya juga punya puasa,
bukan hanya kita umat Islam. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian dengan puasa itu menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Jadi kalau kita mau tahu puasa Ramadan kita berhasil atau tidak, sukses atau tidak, ya lihat aja Pak, nanti Ramadan bubar, apakah ibadah kita juga bubar, apakah kebaikan-kebaikan kita juga bubar. Kalau ya, berarti ada yang perlu kita koreksi dari perjalanan Ramadan kita selama 30 hari. Tapi kalau ada sisa-sisa ketakwaan, bahkan kita jadi lebih baik daripada sebelum Ramadan, insya Allah itu ciri-ciri Ramadannya. Nah, Imam Qabil Hubaid mengatakan ya tentang takwa. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarjuna. Ya, namanya takwa itu kamu mengerjakan kebaikan sesuai dengan apa yang Allah jelaskan. Jadi kalau baik menurut Allah ya harus kita anggap baik. Kalau jelek menurut Allah ya kita juga harus anggap itu. Kalau di luar negeri ya, LGBT itu legal, tapi kalau di dalam Islam itu dosa besar ya. Bahkan diceritakan tentang adab yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Lut, ya kita harus yakini Pak itu perbuatan salah dan menyimpang. Walaupun ada orang yang bilang dengan atas nama hak asasi manusia dan lain sebagainya, kalau Allah bilang itu salah, kita sebagai hambanya Allah ya harus bilang juga itu salah. Tak peduli apa kata manusia ini. Jadi kebenaran itu ukurannya adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita sebagai kebenaran. Maka kita ikuti itu, kita lazimi itu, kita kerjakan itu. Dengan mengerjakannya kita berharap mendapatkan pahala dan juga surga. Jadi Allah menyuruh kita sholat, kerjakan Pak sholat. Dengan mengerjakan sholat itu kita berharap dapat pahala, yaitu yang namanya takwa. Walaupun nanti ada bonus-bonus ya, ada buku yang menjelaskan tentang manfaat gerakan sholat secara kesehatan ya. Kalaupun nanti kita akhirnya sehat gara-gara sholat itu bonus. Tapi tujuan utamanya adalah melaksanakan perintah. Kalau Allah memerintahkan kepada kita puasa Ramadan sekarang yang kita kerjakan, ya bismillah kerjakan aja. Pasti ada kebaikan karena tadi Allah sudah menyampaikan Allah tidak mungkin berbuat dolim. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita yang berharta untuk zakat, bismillah Pak, kerjakan zakat, laksanakan zakat. Insya Allah ada kebaikan di. Termasuk satu catatan yang penting juga, orang bertakwa itu juga bukan hanya melakukan yang baik-baik, tapi juga meninggalkan yang jelek. Karena Imam Qabil Hubaid melanjutkan, wa anta tatruka maksiatullah. Yang namanya takwa itu juga kamu meninggalkan maksiat kepada Allah. Takhafu ala nurin minallah takhafu Allah. Sesuai yang Allah larang, yang dengannya kamu berharap supaya dijauhkan dari neraka. Jadi kalau Allah mengharamkan kepada kita judi misalnya, ayatnya kan jelas, innamal khamru, sesungguhnya miras, wal maisiru, dan juga berjudi, wal ansabu, berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, semuanya termasuk perbuatan setan. Fajtanibu, maka jauhilah itu. Ketika kita pengen misalnya, karena ternyata Indonesia ini pemain judi online-nya termasuk yang paling banyak. Data terakhir saja ya tahun 2023, uang masyarakat yang menguap gara-gara judi online itu sudah 200 triliun. Bukan 200 juta, bukan 200 miliar, 200 triliun, nanti bisa dicari datanya. Lagi sekarang kan akses judi gampang ya. Judi online tinggal dicari ya, bentuknya banyak seperti game-game. Jadi adik-adik kurang ajari lebih tiru. 200 triliun gila menguap gara-gara permainan judi online. 2.700.000 orang lebih menjadi pecandu judi online. Yang menyedihkan Pak, 2.100.000 orangnya diantaranya justru rakyat menengah ke bawah, orang-orang miskin yang pengen mengundi nasib lewat main. Padahal judi itu nek menang ketagihan, nek kalah penasaran. Ya benar. Jadi orang yang sudah terjebak judi tidak mungkin berhenti Pak. Memang caranya setan kan begitu, menjebak kita dalam lingkaran. Allah sudah bilang ya,
haram judi itu, ada orang yang ngeyel kerjakan. Akhirnya kalau kita lihat berita, bahkan ada yang sampai jual anaknya Pak demi melunasi utang judi online. Saya bahkan pernah ketemu kasus langsung, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, diusir sama mertuanya gara-gara dia jual perabot di rumah banyak, gara-gara rugi judi. Hanya sekarang cerai juga sama pasangannya. Dan banyak kasus-kasus yang lain. Jadi Allah mengharamkan riba, kok dikerjakan. Allah mengharamkan judi, kok dikerjakan. Sudah, jangan salahkan siapapun kalau yang datang adalah keburukan. Karena Allah sendiri sudah bilang, Allah itu maha adil, Allah tidak mungkin berbuat zalim. Kalau kita kerjakan syariatnya, insya Allah yang akan kita dapatkan adalah. Termasuk juga yang lain berarti riba dan juga segala macam bentuknya. Allah bilang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau zaman sekarang bentuknya juga banyak Pak. Ada aplikasi pinjol, pinjaman online. Ada nama yang lain, pay later dan seterusnya, sama saja itu hakikatnya. Karena kata para ulama, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua pinjaman yang mensyaratkan keuntungan maka termasuk riba. Dan sama Pak, di Indonesia efek dari pinjol ini mengerikan juga. Bahkan bukan hanya kata kiai-kiai ustaz pakar-pakar ekonomi yang tidak beragama Islam saja itu mengatakan ekonomi Indonesia ini bisa terancam gara-gara pinjol. Sudah 50 triliun lebih uang masyarakat menguap gara-gara pinjol. Kemarin saya ketemu Ustaz Abu Fatihah, beliau cerita ada orang terjebak pinjol itu ya karena bunganya tinggi, akhirnya buat lunasi pakai aplikasi pinjol yang lain. Gak bisa pakai aplikasi pinjol yang lain, sampai akhirnya pakai 30 aplikasi. Utangnya 5 juta, akhirnya ketika dipakai jadi 150 juta. Dan juga ibu kemarin mengajukan gugatan ke pengadilan, utangnya awalnya cuma minjem 3,5 juta, suruh melunasi 200. Artinya kalau regulasi dari OJK ya, peraturan dari pemerintah, otoritas jasa keuangan itu bunga maksimal 0,4%. Tapi nipu per hari. Jadi dengan minjem 100.000 berarti harus mengembalikan 400 rupiah. Kalau isi minjem 100.000, balik ini 1.000 plus 400 rupiah. Tapi ternyata nipu per hari. Maka nanti ada juga beberapa aplikasi yang bunga berbunga. Jadi setelah ditotal dengan bunganya dibungakan lagi. Makanya sampai berkali-kali lipat. Dan sudah banyak kasus-kasusnya. Bahkan ada yang sampai diteror akhirnya bunuh. Alhamdulillah kemana? Ya ini karena jauh dari sifat takwa. Nah hadirnya bulan Ramadan ini salah satu tujuannya untuk memberikan kepada kita pendidikan tentang takwa. Gimana lebih dekat dengan Allah, apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah bolehkan lakukan, apa yang Allah larang ya tinggalkan. Dan semua yang Allah tetapkan kepada kita pasti apik, pasti baik. Karena Allah tadi berjanji, saya sudah sampaikan hadisnya di awal, aku tidak mungkin berbuat dolim. Jadi kalau ada aturan-aturan agama ini yang kita masih berat, kita belum bisa melaksanakannya, ya bismillah. Kita bismillah, kita ringankan hati kita, insya Allah kalau kita kerjakan ada beban. Termasuk puasa Ramadan. Biasanya oleh madang, dan ini boleh angsal. Biasanya boleh minum, sekarang tidak boleh. Jadi kalau pengantin baru ya, lagi lengket-lengketnya sama istri harus jaga jarak ini pas selama bulan Ramadan. Yang biasanya hari biasa berpahala, ketika bulan Ramadan malah bisa berubah jadi dosa. Tujuannya apa? Melatih kita, melatih diri kita, hawa nafsu, melatih diri kita sabar, melatih diri kita kendalikan diri. Karena banyak hari ini kejahatan-kejahatan itu alasannya satu aja sebabnya, karena hawa nafsu dan tidak bisa menahan diri. Banyak kasus selingkuh misalnya, dengan tanggal itu yang sering selingkuh bener kok salah. Semua orang yang akalnya sehat ya, pasti akan jawab selingkuh itu salah. Wah, kecuali memang edan atau akalnya rusak. Tapi kenapa banyak yang tetap melaksanakan? Jawabannya satu simpel Pak, hawa nafsu. Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Orang yang korupsi ditanya korupsi bener kok salah Pak?
Mesti dia jawab salah, dimana benar ngambil hartanya orang lain. Tapi kenapa tetap dilakukan? Bahkan ya kalau kita lihat berita ya banyaklah koruptor-koruptor yang bahkan tertangkap tangan ya. Ya alasannya simpel juga karena hawa nafsu, pengen duit dan lain sebagainya. Terima sogokan, kalau ditanya boleh apa enggak, hati kecilnya pasti bilang salah. Tapi karena nafsunya terhadap jabatan, dia tidak bisa menahan dirinya, akhirnya. Maka kita jadikan momen Ramadan ini momen untuk latihan mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu kita pupuk kesabaran kita biasakan diri kita dengan kebaikan. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim wa saya muslimin wa muslimat yang berbeda dan astagfirullahaladzim. Ya cukup sekian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kami pribadi dan jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.